Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Ferry Fahrudin, salah satu tentor penalaran umum di EduFirst Indonesia. Nah, hari ini kita mau membahas soal tryout penalaran umum paket 2. Nah, langsung saja kita lihat nomor 1. Nah, di sini dia bilang, manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan temuan tersebut? Nah, teman-teman, di dalam penalaran umum, kita itu akan sering ketemu dengan soal-soal yang paling mungkin benar, paling tepat, ataupun pasti salah. Nah, kemudian, apa saja yang membedakannya? Nah, untuk nomor 1, kalau yang ditanyakan itu paling mungkin, artinya dia itu tidak secara langsung terjelaskan di dalam teks, tapi kita pikirkan apa logika sebab akibatnya. Nah, kita coba nomor 1, manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan temuan tersebut? Nah, apa temuannya? Di situ dibilang bahwa peneliti Kota Z menemukan bahwa warga yang menggunakan transportasi umum memiliki tingkat kebugaran lebih tinggi dibandingkan warga yang menggunakan kendaraan pribadi. Nah, artinya temuannya di situ bahwa tingkat kebugaran orang yang menggunakan transportasi umum itu lebih tinggi dibandingkan orang yang menggunakan kendaraan pribadi. Nah, coba kita lihat opsinya. Untuk alfa, penggunaan kendaraan pribadi biasanya bekerja di kantor yang lebih jauh dari pusat kota. Nah, kalau opsi alfa, dia itu tidak secara langsung menjelaskan terkait tingkat kebugaran. Jadi kita eliminasi. Dia tidak nyambung ke tingkat kebugaran. Kemudian untuk opsi B, perjalanan dengan transportasi umum sering membuat orang berjalan lebih banyak untuk berpindah rute. Nah, di situ opsi B, dia bilang orang yang transportasi umum itu sering berjalan lebih banyak. Nah, berjalan lebih banyak itu berhubungan dengan tingkat kebugaran. Jadi kita keep. Kita lihat opsi yang lain. Untuk opsi Charlie, penggunaan transportasi umum cenderung berangkat lebih pagi ke tempat kerja. Nah, ini kita eliminasi juga karena dia kurang nyambung ke tingkat kebugaran. Nah, selanjutnya Delta. Harga bahan bakar kendaraan pribadi meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dia membahas harga bahan bakar. Nah, harga bahan bakar ini tidak nyambung ke tingkat kebugaran seseorang. Nah, terakhir opsi error. Penggunaan kendaraan pribadi lebih sering bekerja lembur. Nah, ini juga kurang tepat. Jadi, apa yang paling tepat di sini yaitu opsi Bravo. Perjalanan dengan transportasi umum sering membuat orang berjalan lebih banyak untuk berpindah rute. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2, di situ kita ada dua ahli L dan ahli M. Nah, ahli L berkata bahwa belajar di pagi hari lebih efektif karena otak masih segar. Nah, kemudian ahli M menyatakan bahwa belajar di malam hari lebih efektif karena lingkungan lebih tenang. Nah, terus penelitian menunjukkan bahwa siswa yang belajar malam hari tidurnya itu lebih sedikit dan mudah kelelahan keesokan harinya. Nah, pertanyaannya, manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Oke, kita lihat. Kesimpulannya menyatakan bahwa penelitian menunjukkan bahwa siswa yang belajar malam hari tidurnya itu lebih sedikit dan mudah lelah keesokan harinya. Nah, dia itu langsung menyinggung pernyataan dari ahli M yang menyatakan bahwa belajar di malam hari lebih efektif karena lingkungan lebih tenang. Nah, ini bertentangan ya, karena ahli M menyatakan bahwa belajar di malam hari lebih efektif, sementara penelitian menunjukkan bahwa siswa yang belajar malam hari tidurnya itu lebih sedikit dan mudah kelelahan. Nah, kemudian ketika kita melihat opsinya, kita bisa langsung menjawab bahwa dia itu memperlemah ahli M. Kenapa memperlemah ahli M? Karena dia itu bertentangan antara argumen dari ahli M dengan hasil penelitian
yang dicantumkan pada soalnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3, dia bilang, manakah yang paling memperkuat keputusan siswa tersebut? Nah, ketika kita berbicara terkait paling memperkuat, artinya dari opsi A, alfa sampai error, dia itu ada beberapa opsi yang betul. Tapi kita mencari mana yang paling memperkuat keputusan siswa tersebut. Nah, apa keputusan siswanya? Ini, siswa tersebut pada akhirnya memilih klub P. Artinya, kita mencari opsi di mana dia itu menjelaskan atau mendukung dari keputusan siswa yang memilih klub P. Kita baca teksnya. Seorang siswa ingin memilih klub musik untuk kegiatan ekstrakurikulernya. Klub P menawarkan latihan intensif yang bisa meningkatkan kemampuan, bisa diikuti oleh siapa saja, tapi jadwal latihannya cukup padat. Kemudian, klub Q menyediakan latihan intensif yang sifatnya opsional. Siswa perlu mengikuti seleksi yang ketat untuk mengikuti latihan tersebut, walaupun jadwalnya cenderung lebih lowong daripada P. Latihan intensif klub Q diampu oleh pengajar ternama yang sangat berkualitas. Nah, jadi kita mencari nih opsi alfa sampai error mana yang memperkuat argumen siswa memilih klub P. Untuk opsi alfa, siswa tersebut berencana mengikuti kompetisi tingkat kota tahun ini. Nah, opsi ini bisa kita eliminasi karena di dalam teks dia itu tidak menyebutkan bahwa siswa tersebut mau mengikuti kompetisi tingkat kota tahun ini. Kemudian kita lihat opsi B, siswa tersebut ingin mendapatkan pelatihan yang paling optimal untuk meningkatkan kemampuannya. Oke, ketika kita lihat teksnya kembali, klub P ini menawarkan latihan intensif yang bisa meningkatkan kemampuan. Kemudian jadwal latihannya juga cukup padat. Makanya ini bisa kita simpan. Kemudian kita lihat opsi Charlie. Klub Q harga iurannya lebih mahal. Nah, di dalam teks kita tidak membahas terkait harga. Jadi opsi Charlie bisa langsung kita eliminasi. Kemudian opsi Delta, siswa tersebut ingin memiliki lebih banyak waktu senggang setelah sekolah. Nah, ini otomatis bisa langsung kita eliminasi karena ketika memilih klub P, dia itu jadwal latihannya cukup padat. Nah, kemudian opsi error, dapat mengikuti latihan intensif merupakan prioritas siswa tersebut. Nah, ini juga kita eliminasi. Kenapa? Karena baik klub P maupun klub Q, dia itu sama-sama menawarkan latihan intensif. Jadi, jawaban untuk nomor 3 adalah Bravo. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Pernyataan yang paling memperlemah pendapat Mita. Nah, ketika kita membahas pernyataan yang paling memperlemah, artinya kita memilih opsi mana yang dia itu menentang argumennya si Mita. Apa argumen atau pendapatnya si Mita? Jadi, Mita mengatakan bahwa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu membuat siswa kehilangan fokus pada pelajaran karena waktu belajar mereka berkurang. Oke, kita lihat opsinya. Opsi alfa. Beberapa siswa kesulitan mengatur jadwal ekstrakurikuler yang padat sekaligus belajar. Nah, untuk opsi alfa, dia ini mendukung karena Mita mengatakan bahwa mengikuti kegiatan ekskul membuat siswa kehilangan fokus pada pelajaran karena waktu belajar mereka berkurang. Nah, sementara yang ditanyakan itu yang paling memperlemah atau yang menentang argumennya si Mita. Makanya opsi alfa ini kita eliminasi. Kemudian opsi B. Siswa perlu dukungan untuk menyeimbangkan kegiatan sekolah dan kegiatan tambahan. Nah, opsi B atau Bravo ini bisa kita eliminasi juga karena
kalau siswa perlu dukungan untuk menyeimbangkan kegiatan sekolah dengan kegiatan tambahannya, berarti dia juga cukup mendukung argumen dari si Mita. Sementara kita cari argumen yang menantang atau memperlemah. Kemudian opsi C, kegiatan ekstrakurikuler membuat siswa merasa semangat dan lebih berkonsentrasi ketika belajar. Nah, ini betul ya, dia memperlemah pendapat dari si Mita. Karena Mita mengatakan bahwa mengikuti kegiatan ekskul itu membuat siswa kehilangan fokus pada pelajaran. Sementara opsi Charlie, dia mengatakan bahwa kegiatan ekskul membuat siswa merasa semangat dan lebih berkonsentrasi ketika belajar. Nah, kita lihat yang lain, opsi Delta, ekskul membuat siswa lebih aktif secara sosial dan membangun kemampuan berorganisasi. Nah, dia itu tidak fokus pada ini, tidak fokus membahas kehilangan fokus pada pelajaran. Jadi ini kurang tepat juga. Kemudian opsi error, tidak semua siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler. Nah, ini juga kurang nyambung dengan argumen atau pendapatnya si Mita. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 4 adalah Charlie. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Nah, di sini manakah dua pernyataan yang dapat melemahkan klaim bercetak tebal? Nah, di sini berarti kita memilih dua opsi yang bisa melemahkan atau melawan argumen dari klaim yang bercetak tebal. Nah, apa yang di bold atau yang bercetak tebal? Di situ mengatakan bahwa sebuah komunitas membaca mengklaim bahwa buku digital menjadi pilihan utama anggotanya karena dapat dibaca di mana saja dan tidak memakan tempat. Banyak anggota baru juga langsung diarahkan untuk mencoba aplikasi e-book. Nah, kita lihat mana opsi yang dia itu menentang atau melemahkan klaim dari bercetak tebal tersebut. Kita lihat opsi alfa. Catatan kegiatan komunitas menunjukkan bahwa 70% anggota meminjam buku fisik setiap bulan. Nah, dia itu bertentangan dengan apa yang dicetak tebal. Karena yang dicetak tebal dia mengatakan bahwa komunitas membacanya itu mengklaim bahwa buku digital itu menjadi pilihan utama anggotanya. Sementara di opsi alfa bilang 70% anggotanya meminjam buku fisik, artinya dia lebih dominan ke buku fisik daripada buku digital. Artinya alfa ini bisa kita simpan. Kemudian kita baca opsi Bravo. Aplikasi e-book sering mengalami gangguan selama 2 minggu terakhir. Nah, untuk ini dia kurang masuk ke apa yang di bold atau bercetak tebal tersebut. Kemudian kita lihat opsi Charlie. Lebih dari separuh anggota komunitas mengaku pusing membaca lama di layar digital. Ini juga kurang karena yang diklaim bercetak tebal itu mengatakan bahwa buku digital itu menjadi pilihan utama anggotanya dibandingkan dengan buku fisik. Kemudian opsi Delta, jumlah buku fisik baru yang dibeli komunitas meningkat drastis dalam setahun terakhir. Oke, ini juga bertentangan ya dengan apa yang dicetak tebal. Karena yang dicetak tebal bilang bahwa anggotanya itu lebih memilih buku digital daripada buku fisik. Sementara di opsi Delta ini bilang bahwa jumlah buku fisik baru yang dibeli komunitas meningkat drastis dalam setahun terakhir. Kemudian opsi error, harga langganan aplikasi e-book naik menjadi 2 kali lipat. Nah, di sini yang bercetak tebal dia tidak membahas harga langganan. Makanya kalau kita disuruh memilih dua pernyataan yang dapat melemahkan klaim bercetak tebal, yaitu opsi alfa dan opsi delta. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, manakah pernyataan berikut yang paling memperkuat argumen ahli tersebut? Apa argumen ahlinya?
Di sini dibilang, seorang ahli gizi menyatakan bahwa sup hangat lebih cocok untuk orang yang sering mengalami gangguan pencernaan dibandingkan makanan kering. Oke. Alasannya, makanan berkuah lebih mudah dicerna karena strukturnya yang lebih lembut. Oke. Kita lihat opsi mana yang paling memperkuat argumen dari ahli tersebut yang menyatakan bahwa sup hangat itu lebih cocok untuk orang yang mengalami gangguan pencernaan dibandingkan makanan kering. Untuk opsi alfa, gangguan pencernaan dapat dipicu oleh stres dan kurang minum. Nah, ini kurang masuk ya, karena argumen dari ahli dia itu mengklaim bahwa mengapa sup hangat itu lebih cocok dibandingkan dengan makanan kering. Jadi opsi alfa kita eliminasi. Kemudian opsi bravo, tekstur makanan yang keras lebih sulit diproses oleh tubuh. Opsi Charlie, banyak makanan kering mengandung lemak lebih tinggi daripada sup. Opsi delta, sup lebih bernutrisi dan suhunya yang hangat membuat tubuh lebih nyaman. Opsi error, sup hangat merupakan makanan favorit para pasien di rumah sakit. Nah, di sini saya memilih opsi delta. Mengapa demikian? Karena opsi delta mengatakan sup lebih bernutrisi dan suhunya yang hangat membuat tubuh lebih nyaman. Ini sesuai dengan argumen ahli bahwa sup hangat itu lebih cocok untuk orang yang sering mengalami gangguan pencernaan dibandingkan makanan kering. Karena makanan berkuah itu lebih mudah dicerna karena strukturnya lebih lembut. Kemudian kenapa yang lain tidak? Untuk opsi error, kenapa dia bukan jawabannya? Karena dia itu bilang favorit para pasien di rumah sakit. Sementara argumen ahlinya dia tidak membahas pasien di rumah sakit. Makanya opsi yang paling tepat, paling memperkuat itu opsi delta. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Manakah dari pernyataan berikut yang jika benar akan memperkuat pernyataan di atas? Nah, kita baca apa pernyataannya. Setelah area parkir di sebuah pusat perbelanjaan ditutup, sebagian untuk dijadikan taman kecil, jumlah pengunjung yang datang justru meningkat. Oke, jadi pernyataannya itu mengatakan bahwa setelah area parkir di pusat perbelanjaan itu ditutup sebagian untuk dijadikan taman kecil, jumlah pengunjung yang datang itu justru meningkat. Kita lihat mana opsi yang kalau benar itu memperkuat pernyataan di atas. Opsi A, jumlah toko baru di pusat perbelanjaan meningkat pada waktu yang sama. Nah, ini bisa kita eliminasi. Kenapa? Karena di sini dia bilang bahwa area parkirnya itu diubah sebagian menjadi taman kecil. Jadi tidak ada hubungannya dengan toko baru. Nah, opsi bravo, pusat perbelanjaan tersebut sedang mengadakan diskon besar-besaran. Nah, ini juga kita eliminasi karena kita tidak membahas diskon besar-besaran. Opsi Charlie, area taman kecil tersebut dibuka setiap hari dan dapat dikunjungi oleh siapa saja. Oke, kita simpan. Opsi delta, area parkir yang tersedia tetap dapat menampung seluruh pengunjung yang datang. Nah, ini kita eliminasi juga. Kenapa? Karena dia di teks kan dia bilang bahwa setelah area parkir di sebuah pusat perbelanjaan ditutup, kemudian dijadikan taman kecil. Nah, di opsi delta dia tidak membahas bahwa area parkir itu diubah menjadi taman kecil. Nah, opsi error, pengunjung berkata, pusat perbelanjaan terasa lebih nyaman sejak ada taman. Nah, ini juga bisa. Nah, jadi ketika kita melihat 5 opsi tersebut, mana pernyataan yang jika benar itu memperkuat pernyataan di atas. Nah, di antara C sama E, saya itu lebih memilih ini, error. Karena dia bilang bahwa pengunjung berkata pusat perbelanjaan terasa lebih nyaman sejak ada taman. Nah, itu sesuai dengan apa yang ada di teks bahwa setelah area parkir di sebuah pusat perbelanjaan ditutup sebagian untuk dijadikan taman kecil, jumlah pengunjung yang datang justru meningkat. Oke. Lanjut ke soal nomor 8. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling memperlemah pernyataan supervisor tersebut? Yang paling memperlemah artinya
yang opsi yang menentang atau melawan argumen dari pernyataan supervisor tersebut. Apa pernyataan dari supervisor? Jadi supervisor mengatakan bahwa kerapian tempat kerja penting untuk menjaga efisiensi kerja karyawan. Menurutnya, ketika mengerjakan suatu proyek tim desain, lebih lambat menyelesaikan pekerjaan bagiannya karena ruang kerja mereka lebih berantakan dibandingkan tim administrasi. Oke, kita lihat opsinya. Opsi A, tim desain mengerjakan proyek dengan tingkat kesulitan tinggi. Ini kurang ya, karena kita tidak membahas tingkat kesulitan dari pekerjaannya. Kemudian opsi Bravo, tim administrasi bekerja dalam ruang yang lebih luas dan mereka tidak memerlukan banyak alat untuk bekerja, tidak seperti tim desain. Ini juga kurang. Opsi Charlie, beberapa anggota tim desain justru menyelesaikan tugas lebih cepat dari target. Kemudian opsi Delta, ketika tidak ada revisi dari klien, tim desain bekerja lebih cepat daripada tim administrasi. Kemudian opsi Error, tempat yang rapi membuat karyawan lebih fokus dan dapat lebih mudah berkonsentrasi. Oke, jadi mana opsi yang paling memperlemah pernyataan dari supervisor yang menyatakan bahwa kerapian tempat kerja penting untuk menjaga efisiensi kerja karyawan. Kemudian ketika mengerjakan suatu proyek tim desain ini, dia itu lebih lambat kina selesaikan pekerjaannya karena ruang kerjanya itu lebih berantakan dibandingkan tim administrasi. Maka pernyataan yang paling memperlemah itu opsi Delta. Ketika tidak ada revisi dari klien, tim desain bekerja lebih cepat daripada tim administrasi. Nah, kenapa bisa opsi Delta ini yang paling memperlemah? Karena supervisor menyatakan bahwa ketika mengerjakan suatu proyek, nah tim desain ini lebih lambat menyelesaikan pekerjaannya dibandingkan dengan tim administrasi. Sementara opsi Delta mengatakan bahwa ketika tidak ada revisi dari klien, tim desain bekerja lebih cepat daripada tim administrasi. Jadi ini bertentangan dengan apa yang dikatakan supervisor. Makanya opsi atau pernyataan yang paling memperlemah itu Delta. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Berdasarkan tulisan di atas, manakah yang paling mungkin mendasari argumen pengamat? Nah, apa argumen pengamat? Jumlah pengguna transportasi umum atau Transum meningkat setelah pemerintah memperbaiki halte dan menambah armada bus. Banyak warga yang mengaku lebih nyaman dan cepat tiba di tempat kerja. Oke. Seorang pengamat menilai bahwa kebijakan transportasi umum tersebut berhasil. Nah, jadi mana pernyataan yang paling mungkin mendasari argumen pengamat? Apa argumennya pengamat? Itu bilang bahwa kebijakan transportasi umum berhasil. Oke, apa yang mendasari dari argumennya tersebut? Kita lihat opsi A. Peningkatan pengguna transportasi umum membantu mengurangi polusi. Nah, ini bisa kita eliminasi karena di teks dia tidak membahas terkait polusi. Oke, opsi Bravo, banyak warga masih menggunakan kendaraan pribadi. Nah, ini juga tidak sesuai dengan teks karena di teks itu membahas penggunaan transportasi umum yang meningkat. Sementara di opsi Bravo bilang banyak warga masih menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian lanjut opsi Charlie, untuk Transum, warga memprioritaskan kenyamanan dan kecepatan waktu tunggu. Nah, ini juga kurang. Opsi Delta, banyak permintaan untuk memperbaiki halte dan menambah armada bus sejak lama. Kemudian opsi Error, keberhasilan kebijakan Transum ditunjukkan oleh tingginya jumlah pengguna. Oke, jadi jawaban yang paling mungkin mendasari argumen pengamat adalah opsi Error. Nah, kenapa? Karena opsi Error mengatakan bahwa keberhasilan kebijakan Transum ditunjukkan oleh tingginya jumlah pengguna. Nah, kemudian di sini kan ditanyakan
apa yang paling mungkin mendasari argumen pengamat? Nah, argumennya pengamat mengatakan bahwa kebijakan transportasi umum tersebut berhasil. Nah, apa yang membuat berhasil? Nah, di sini jumlah pengguna transportasi umum atau Transform meningkat setelah pemerintah memperbaiki halte dan menambah armada bus. Nah, jadi kebijakan perbaikan halte dan menambah armada bus itulah yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan yang dilihat dari jumlah penggunaan transportasi umum yang meningkat. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Berdasarkan informasi di atas, manakah simpulan yang paling tepat? Kita baca informasinya. Desainer studio lensa yang karyanya dipamerkan di ajang internasional mampu membuat konsep visual orisinal. Nah, jadi di sini desainer studio lensa yang karyanya dipamerkan di ajang internasional ini kita kode sebagai P. Kemudian mampu membuat konsep visual orisinal itu kita tandai Q. Kemudian sebagian dari mereka juga terampil merancang tata cahaya lebih baik daripada desainer dari studio lain. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Berdasarkan informasi di atas, manakah simpulan yang paling tepat? Nah, kita lihat apa informasinya. Di situ mengatakan bahwa desainer studio lensa yang karyanya dipamerkan di ajang internasional mampu membuat konsep visual orisinal. Sebagian dari mereka juga terampil merancang tata cahaya lebih baik daripada desainer dari studio lain. Oke, jadi kita gambarkan seperti ini. Jadi untuk lingkaran pertama itu kita tandai sebagai desainer studio lensa yang karyanya dipamerkan di ajang internasional. Kemudian kita buat lingkaran biru untuk ini. Sebagian dari mereka juga terampil merancang tata cahaya lebih baik daripada desainer dari studio lain. Oke. Nah, kita baca ulang informasinya. Desainer studio lensa yang karyanya dipamerkan di ajang internasional itu mampu membuat konsep visual orisinal, itu kita tandai dengan lingkaran merah. Kemudian sebagian dari mereka, artinya tidak semua. Makanya gambar lingkarannya itu beririsan seperti ini. Sebagian dari mereka juga terampil merancang tata cahaya lebih baik daripada desainer dari studio lain. Oke. Artinya apa yang kita arsir warna hitam ini itu mereka yang karyanya dipamerkan di ajang internasional mampu membuat konsep visual orisinal, serta mereka juga yang terampil merancang tata cahaya lebih baik daripada desainer dari studio lain. Oke, kita baca opsinya. Opsi A. Semua desainer studio lensa yang ikut pameran internasional terampil merancang tata cahaya. Nah, untuk opsi A ini kita eliminasi. Kenapa demikian? Karena dia bilang semua desainer studio lensa yang ikut pameran internasional itu dia juga terampil merancang tata cahaya. Sementara informasinya mengatakan bahwa hanya sebagian dari mereka yang terampil merancang tata cahaya. Artinya tidak semua. Makanya opsi alfa kita eliminasi. Kemudian opsi bravo. Desainer yang kurang terampil dalam tata cahaya tidak berasal dari studio lensa. Nah, ini juga kurang. Kemudian opsi C. Desainer studio lensa peserta pameran internasional mampu membuat konsep dan merancang tata cahaya. Desainer studio lensa
peserta pameran internasional mampu membuat konsep dan merancang tata cahaya. Nah, ini juga kurang. Kemudian opsi delta, beberapa desainer studio lensa yang mampu membuat konsep visual juga mampu merancang tata cahaya lebih baik dibanding desainer dari studio lain. Nah, opsi delta ini tepat. Mengapa? Karena dia bilang bahwa beberapa. Karena kan di sini di nomor 10 dia bilang desainer studio lensa yang karyanya dipamerkan di ajang internasional mampu membuat konsep visual orisinal. Kemudian sebagian dari mereka. Nah, ketika ada soal seperti itu berarti jawabannya itu sebagian atau beberapa. Nah, yang ada sebagian atau beberapa di sini cuman opsi delta dan error. Kemudian kenapa opsi delta paling tepat? Karena dia bilang beberapa desainer studio lensa yang mampu membuat konsep visual ini mampu membuat konsep visual orisinal itu dia juga mampu merancang tata cahaya lebih baik dibanding desainer dari studio lain. Kemudian, coba kita lihat opsi E. Beberapa desainer studio lensa mampu membuat konsep visual namun tidak mahir merancang tata cahaya. Nah, dia bilang namun tidak mahir merancang tata cahaya. Sementara di sini di teks bilang sebagian dari mereka juga terampil merancang tata cahaya. Makanya ini kurang tepat juga. Makanya opsi yang paling tepat adalah delta.